Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, baik. Kali ini saya akan memperkenalkan potensi diri melalui 10 jari. Baik, sebelum ke situ, saya akan terangkan bab ini. Saya akan menerangkan tentang potensi dan bakat alami. Jadi kita itu bisa dilihat potensinya, baik sistem 10 motivasi dasarnya kita, kemudian multiple intelligency, kemudian bakat minat itu, otak kanan, dan beberapa potensi lainnya. Kali ini yang saya terangkan adalah yang pertama. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana kapasitas pekerjaan kita. Sebelum ke situ, perlu diketahui bahwa kapasitas pekerjaan ini ada bervariasi, bermacam-macam. Kalangan yang paling bawah, bukan bawah ya, ini tingkatan-tingkatan untuk menjadi entrepreneur, yaitu kita harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan karyawan. Karyawan ini bagaimana dia itu setiap hari atau setiap bulan ya, setiap bulan punya gaji harian, punya gaji bulanan. Itu namanya karyawan. Kalau mau menuju entrepreneur, maka setelah karyawan, dia harus bisa mengalami menjadi self employer. Di mana self employer ini adalah dia yang mempunyai pekerjaan dan dia kerjakan sendiri. Itu namanya self employer. Jadi tarapan yang selanjutnya, yaitu tarapan yang ketiga, yaitu dia harus mampu dulu menjadi seorang manajer ya, untuk menuju menjadi business owner. Yaitu manajer itu adalah mempunyai banyak karyawan dan dia nanti akan laporannya atau dia itu akan melaporkan usahanya, melaporkan suatu programnya atau perusahaannya kepada business owner. Apa business owner itu? Tahapan yang selanjutnya, yaitu business owner adalah dia bekerja, dia mendapat uang dan mendapatkan dari yang dikelola oleh sang manajer. Jadi usaha-usaha yang dia miliki, dia yang menangi adalah manajer. Jadi seorang yang business owner ini adalah dia bekerjanya santai di rumah, kemudian dia santai, dia cukup meminta pertanggungjawabannya kepada manajer. Maka itu namanya business owner. Yang terakhir adalah tingkatan yang terakhir adalah entrepreneur. Apa entrepreneur itu? Entrepreneur adalah seorang yang mempunyai brand khusus dan dia yang membina, yang mempunyai program dan sebagainya. Kemudian dia cuma memfasilitasi suatu produk atau mungkin punya produk lah ya, yang dikatakan seperti itu, dan dia menyerahkan seorang business owner atau atau siapapun yang bisa franchise dan sebagainya. Dia memiliki metode atau brand khusus, dan yang membiayai usahanya ini adalah bukan dia sendiri, bukan seorang entrepreneur, tapi yang membiayai adalah seorang business owner atau orang lain. Padahal bisnis itu yang membiayai seorang business owner, dia cuma punya programnya dan dia punya hasil dari program brandnya itu. Itulah tahapan menjadi seorang entrepreneur. Nah, tahapan-tahapan ini kita bisa dilihat dari 10 sidik jari. Jadi posisi manakah yang nyaman ketika dia bekerja? Dia akan memulai dari manakah? Apakah dimulai dari business owner-nya? Kemudian apakah dimulai dari self employed-nya dan sebagainya? Dari sidik jari ini, maka kita akan bisa melihat bagaimana potensinya. Nah, contohnya nih. Ini ada dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Adanya business owner, self employer, employee, dan investor. Anak ini atau orang ini, seorang karyawan ini adalah karakteristik pekerjaannya adalah seorang business owner. Nah, kemudian yang kedua, kemudian self employer, yang ketiga employee dan investor. Lah, ini yang paling tinggi persentase, maka dia berpotensi di situ. Orang ini berarti berpotensi di business owner. Lah, karakteristik inilah yang kita ambil dari sidik jari dan mengenali kita dari kenali potensi dan bakat alami melalui sidik jari.
Inilah namanya fingerprint. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode yang lain. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.